Ini adalah satu-satunya film membuat semua wanita menontonnya merasa marah. Karena tidak bisa berkomunikasi, gadis tunarungu dibodohi habis-habisan oleh pembunuh berantai. Alur ceritanya seperti roller coaster, kejutan dan ketegangan. Tidak ada bagian membosankan. Tindakan di luar kebiasaan menyimpan makna mendalam. Kisah dimulai di perusahaan telemarketing. Suara memenuhi ruangan, hanya satu wanita tidak berbicara. Meskipun tunarungu, dia tetap bisa merasakan kebencian di sekelilingnya. Keluhan pelanggan tidak masuk akal, candaan menjijikkan dari atasan, perlawanan tanpa suara terasa lemah dan tak berdaya. Bagi dirinya, pekerjaan mudah didapatkan orang lain terasa berharga. Terlebih lagi, dia sudah berjanji membawa ibunya melihat laut. Walaupun hidupnya berat, Xiaomei tidak pernah menyerah. Namun, yang tidak pernah dia duga, tepat saat keinginannya hampir tercapai, bahaya diam-diam mendekat. Di tengah malam yang sunyi tanpa seorang pun, hanya ada sepatu hak tinggi yang terus dilempar, disertai jeritan memilukan. Karena penasaran, dia tak tahan untuk mengintip dan melihat seorang wanita berlumuran darah. Xiaomei mencoba menebak dari gerakan bibir bahwa wanita itu sedang meminta tolong, dan ia berniat menelepon polisi, namun tepat pada saat itu. Di saat kritis, gadis itu menahan rasa sakit dan mendorong pelaku, sehingga Xiaomei berhasil lolos dari bahaya. Berbekal pengetahuannya lingkungan, ia bersembunyi di lorong parkir bawah tanah, mendorong gerbang, tanpa tahu bahwa suara kunci karat yang nyaring membocorkan dirinya. Untungnya, tubuh Xiaomei yang mungil memungkinkannya untuk memaksa masuk melalui celah pintu, sehingga ia nyaris bersinggungan dengan pelaku. Masih dalam keadaan syok, Xiaomei yang cerdas kali ini tidak memilih menggunakan remote, melainkan memasukkan kunci dan bersembunyi di dalam mobil. Namun tiba-tiba lampu yang dikendalikan suara berkedip. Mengabaikan bahaya, Xiaomei menginjak pedal gas keras, lalu mengerem mendadak, membuat pelaku di kursi belakang terlempar dan lolos dari maut. Namun pelaku mengejarnya, bersumpah akan merobek label namanya. Hingga di persimpangan, ia bertemu ibunya yang sudah lama menunggu. Dan tak jauh dari sana, di tiang terdapat alarm darurat. Lampu langsung menyala terang, sirene memekakan telinga membuat pelaku ketakutan dan mundur. Namun jelas ia belum berniat menyerah. Dia menyeret gadis yang terluka itu ke dalam mobil, mengganti pakaian dengan setelan yang rapi, lalu muncul di hadapan ibu dan anak itu dengan tampilan sopan dan berwibawa. Aksi aktingnya yang luar biasa berhasil menipu semua orang. Berdasarkan penjelasan Xiaomei, pelaku berpura-pura panik dan dengan cemas meminta untuk diantar. Sang ibu awalnya ingin mencegah, namun Xiaomei yang baik hati khawatir akan keselamatan gadis itu, sehingga bersikeras untuk ikut. Akhirnya, ketiganya pun berjalan bersama. Tepat saat pelaku bersiap bertindak, polisi berpatroli tiba tepat waktu. Namun, di gang itu sudah tidak ada siapa-siapa, dan Xiaomei tidak bisa memberikan penjelasan. Ketiganya dibawa ke kantor polisi. Aksi akting pelaku selevel aktor peraih penghargaan segera dimulai. Pria di hadapan mereka rapi, sopan, tidak berbahaya, bahkan menarik. Namun sebenarnya, psikopat pembunuh gadis muda. Yang lebih mengerikan, dia membunuh tanpa motif, memilih korban acak seperti undian penonton beruntung. Di dalam lift, sang ibu menyadari keanehan pria itu. Tadi dia panik mencari adiknya, tapi sampai di kantor polisi, dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat ibu dan anak itu saling memberi isyarat, pria itu curiga. Ia buru-buru mengeluarkan ponsel hitamnya, menjelaskan adiknya sudah sampai rumah. Barulah keduanya tenang, tanpa sadar gelagat mereka mencurigakan. Begitu sampai kantor polisi, dari tas pria itu terjatuh ponsel putih, dengan wallpaper gadis cantik. Semakin dipikirkan, sang ibu merasa ada yang tidak beres, lalu buru-buru memberitahu Xiaomei lewat bahasa isyarat. Ekspresi tegang yang tak bisa disembunyikan membuat pria itu langsung tampak garang. Setelah membuat keributan dan memanggil polisi, dia bersiap melakukan kekerasan secara terang-terangan. Namun saat itu seorang pria kekar melapor tentang orang hilang. Berdasarkan ciri pakaian dijelaskan, Xiaomei sadar bahwa Abing adalah kakak dari gadis ditusuk pria itu. Sang ibu langsung memahami segalanya. Melihat semuanya terbongkar, pelaku mengeluarkan pisau dan menyerang. Keduanya berkelahi, namun karena perbedaan kekuatan, Abing berhasil melumpuhkannya. Namun, lawannya tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. Rasa marah pun membuncah di dada Abing. Ia ingin sekali menguliti pria di depannya hidup-hidup. Namun karena nasib adiknya belum jelas, ia hanya bisa mengancam dan memaksa pria itu memberitahu keberadaannya. Tanpa disadari, justru ia masuk ke dalam perangkap. Kebetulan, adegan ini dilihat oleh polisi yang baru saja kembali. Pria licik itu lebih dulu berteriak minta tolong. Meskipun Abing berusaha keras membela diri, di mata orang-orang, semakin ia emosional, tindakannya justru tampak semakin mencurigakan. Untuk kendalikan situasi, polisi langsung membuat Abing pingsan di tempat. Ibu dan anak perempuan itu hanya bisa terpaku melihat pelaku santai keluar kantor polisi. Mereka bingung, apalagi pelaku berbicara seolah penuh kebaikan, menyatakan tak akan menuntut mereka. Abing akhirnya sadar. Setelah verifikasi, polisi menyadari kesalahpahaman ini, namun semuanya sudah terlambat. Kini pelaku bebas berkeliaran. Demi memastikan keselamatan, Abang Bing dan Xiaomei bertukar kartu nama, kembali ke rumah masing-masing. Ibu dan anak perempuan syok berpelukan erat, bersyukur selamat bahaya. Namun belum lama berselang, suara ketukan keras kembali terdengar di pintu.
Waspada, Xiaomei mengintip lubang intip. Ternyata hanya pemilik rumah yang berjanji mengambil barang. Sepertinya alarm palsu. Saat itu, Xiaomei tak menyadari setelah ibunya pergi, lampu lorong sengaja dirusak. Jelas, bahaya belum berlalu. Di belakang gadis tunarungu itu ada pembunuh. Meskipun dekat, ia tak menyadarinya. Gadis itu segera masuk kamar, menutup pintu rapat, membiarkan pelaku berteriak. Ia mengirim pesan minta tolong kepada A Bing, memberitahu ibunya agar tidak pulang. Tak disangka, pesannya langsung dibalas. Karena khawatir akan keselamatan ibunya, Xiaomei buru-buru memindahkan lemari dari pintu. Namun kemudian ia sadar bahwa ibunya selalu menggunakan tanda baca saat mengetik. Jelas, yang membalas pesan barusan bukanlah ibunya. Adegan klasik pun mulai terjadi. Xiaomei ketakutan langsung melompat dari jendela, namun rambutnya ditarik keras. Terpaksa, ia menggunakan jurus cakar tulang putih 9 yin dan berhasil melarikan diri dari maut. Permainan perburuan menegangkan dan penuh adrenalin dimulai. Pembunuh bersemangat hingga kembali ke naluri purba. Xiaomei nyaris tertabrak mobil. Cuma demi 4 merek terkenal, perlu sampai segitunya? Karena perbedaan fisik yang mencolok, tak butuh waktu lama hingga Xiaomei terpojok di sudut oleh si pembunuh. Namun, akhirnya si abang tentara pun tiba. Sang pembunuh tahu dirinya tak akan menang, lalu mengarahkan pisau ke lehernya sendiri, sambil mengancam bahwa jika ia mati, tak akan ada yang tahu keberadaan adiknya. Sekejap, Abing pun terjebak dilema. Sulit menentukan mana yang lebih penting, nyawa sang adik tetaplah yang utama. Tanpa disadari, Chia kembali jatuh ke dalam jebakan. Masa kecil kita semua sepertinya penuh luka. Naluri bertahan hidupnya terpicu. Xiaomei melemparkan segenggam pasir ke mata si pembunuh untuk membutakannya. Saat melarikan diri, ia kembali bertemu adiknya yang meminta tolong. Berbeda dengan Abin, ia menyembunyikan adiknya di tempat gelap agar bisa menelepon polisi. Sementara ia sendiri bersuara mengalihkan perhatian si pembunuh. Dengan itu, sang adik berhasil diselamatkan. Xiaomei manfaatkan kesempatan menyeberangi jalan ramai, masuk keramaian kota. Awalnya ia kira di tempat umum si pembunuh menyerah, namun pelaku tetap mengejarnya agresif. Xiaomei berteriak minta tolong sekuat tenaga, tapi pejalan kaki mengira ia gila karena gerak-geriknya panik. Sementara si pembunuh mengaku kakaknya. Melihat pelaku semakin mendekat, Xiaomei terpaksa mengeluarkan pisau untuk melindungi diri. Ironisnya, Satpam Mal tidak curiga, bahkan mengangkat Xiaomei dan menyerahkannya ke tangan bahaya. Meskipun ia berlutut memohon ampun, kata-kata pria itu membuatnya putus asa. Kontras mencolok, penyandang disabilitas penuh harapan hidup, sementara orang normal justru putus asa seperti iblis. Untungnya saat kritis, Ah Bin akhirnya tiba. Pelaku tahu dirinya bukan tandingan, langsung berbalik pergi, namun tanpa diduga justru bertemu Meila yang mencari putrinya. Dalam keadaan terdesak, Xiaomei memberanikan diri menusukkan pisau ke arah pelaku. Namun, yang tak pernah diduga oleh siapapun adalah Xiaomei menusuk dirinya sendiri. Membalas dengan cara sama seperti pelaku. Polisi mengepung pelaku. Sementara pelaku masih memikirkan cara melarikan diri, Xiaomei menatapnya dengan senyum meremehkan. Polisi mengeluarkan pistol menembak kakinya, sementara Xiaomei terus mengacungkan jari tengah sebagai provokasi. Pelaku merasa dipermalukan, lalu marah menyerang Xiaomei. Akhirnya, pelaku ditembak mati di tempat oleh polisi. Film pun berakhir sampai di sini. Namun, acungan jari tengah justru menjadi peringatan bagi banyak orang yang apatis bahwa apa yang terlihat belum tentu kenyataan.